Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali bersama saya, Sulis SA, di program Caleg Kita, sebuah program acara yang menghadirkan calon-calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam kontestasi pemilu 2024 yang sebentar lagi akan kita tunaikan, kita laksanakan, kita songsong 14 Februari mendatang. Ini adalah program yang menghadirkan caleg untuk kita ketahui visi misi mereka, latar belakang mereka sebagai calon-calon wakil rakyat yang akan menjadi wakil kita baik di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten dan kota. Nah, sudah bersama saya sebuah kehormatan, kita berada di Kota Salatiga. Saya berada di kediaman salah satu caleg yang akan maju di pemilihan DPR RI, yakni Bapak Dr. Mokharis MSI. Beliau adalah caleg dari Partai Keadilan Sejahtera dengan nomor urut 1 yang diusung oleh PKS Dapil 1 Jawa Tengah. Saya langsung sapa Pak Haris. Apa kabar Pak Haris? Alhamdulillah, Mas Sulis baik. Kabar sehat Pak Haris nih? Sehat selalu, alhamdulillah. Wah, ini mendekati masa pencoblosan ini, tapi tetap masih aktif turun di masyarakat ini Pak Haris. Alhamdulillah ya? Masih. Pak Haris, sebagai awal ini, saya ingin tahu ini, Pak Haris ini sudah kenyang sepertinya di dunia politik ya. Bisa diceritakan Pak latar belakang dan pengalaman Bapak di dunia politik sampai sejauh ini? Ya. Pertama kali masuk di politik, di partai politik tahun 98. 98, pas reformasi. Ya, tepat sekali, pas reformasi menjadi wakil ketua umum PK, Partai Keadilan. Oke, pas itu Provinsi awal Jawa berdirinya Tengah. waktu ya PK ya. Deklarator sekaligus sebagai wakil ketua umum PK DPW Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setahun kemudian, setelah pemilu 99, karena Bapak Ketua almarhum Bapak Zubair Safawi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, saya lalu menjadi ketua umumnya PK. Naik. Dalam musyawarah wilayah dipilih menjadi ketua umum Partai Keadilan sampai 2022. Karena waktu itu tidak masuk parliamentary threshold, maka PK bergabung dengan partai baru yang namanya PKS. Kemudian setelah PKS, saya menjadi ketua umum di DPP Provinsi Jawa Tengah. Di Jawa provinsi Tengah. Ya. Dari 2002 sampai 2004 saat pelantikan anggota DPRD Jawa Tengah, karena waktu itu PKS memperlakukan tidak ada rangkap jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan publik. Antara pimpinan partai dengan anggota DPRD, sehingga digantikan oleh pengurus yang lainnya. Terus saya ikut di dinamika partai politik PKS, sekaligus juga ikut dalam dinamika jabatan publik yang ditugaskan kepada saya oleh PKS, 2 periode di DPRD Jawa Tengah. Kurang sedikit karena 2011 ikut kontestasi pilkada wali kota di Salatiga, menjadi wakil wali kota. Ya, 2011 sampai 2016. Kemudian 2017 pilkada lagi sampai 2022. Tahun lalu berhentilah setelah periode yang kedua wakil wali kota. Jadi sudah hampir 20 tahun saya di DPRD Jawa Tengah, hampir 2 periode, dan wakil wali kota Salatiga 2 periode, dan selama itu pula saya aktif di struktur PKS, baik di DPW maupun sekarang di Dewan Pengurus Pusat sebagai wakil ketua partai untuk bidang Balitbang, Badan Penelitian dan Pengembangan PKS. Wah, kalau melihat pengalaman Pak Haris, ini termasuk produk Order Reformasi ya Pak Haris ya, hampir 20 tahun pengalaman di legislatif dan eksekutif, sebuah pengalaman yang cukup komplit ini Pak Haris ya. Apa yang menarik Pak Haris terjun dari dunia politik? Apakah memang latar belakang keluarga Pak Haris dari politisi atau memang suka dengan pergerakan politik? Ya, mungkin karena ingin menindaklanjuti pengalaman di kampus ya. Kami aktivis mahasiswa, dan tentu ketika sudah lulus selesai jadi mahasiswa pengen mengaktualisasikan pengalaman politik di kampus itu, dan pas ada proses demokratisasi
tumbuh partai politik, kemudian saya melihat ini PKS ini partai yang awal mulai didukung oleh para aktivis kampus, cocoklah buat kita, kalau buat kami. Alhamdulillah kami lah terus di situ sampai hari ini, Mas. Apa yang membuat Pak Haris cocok dengan Partai Keadilan waktu itu kan masih PK ya, Pak? Iya, iya. Apa yang membuat Pak Haris tertarik dan bergabung? Latar belakang para pendirinya hampir sama. Aktivis kampus yang waktu itu sedang tumbuh, ya seperti jamur di musim hujan lah. Yeah. Aktivis di UGM namanya ada Jamak Salahuddin, di ITB namanya Salman, di UI Arif Rahman Hakim, begitu. Ada reformasi, nah, teman-teman itu inginlah memanfaatkan momentum itu, karena momentum bisa jadi tidak akan terulang kembali. Yeah, kan? Dan kita tahu bahwa ya kalau ingin merubah negara, pintunya ya partai politik. Ingin meniti karir sebagai pejabat publik, apakah eksekutif, legislatif, ya suka tidak suka harus masuk partai politik. Oke. Pak Haris, setelah terjun di dunia politik praktis ya, dari pergerakan kampus, kemudian terjun di dunia politik praktis, kemudian menjadi anggota legislatif dan juga eksekutif sebagai wakil wali kota dan duduk sebagai anggota DPRD. Ini apa program atau apa saja kiprah yang sudah diberikan oleh Pak Haris selama baik di legislatif maupun sebagai eksekutif selama hampir 20 tahun ini yang dirasakan oleh masyarakat baik di Salatiga maupun daerah pemilihan, Pak Haris? Ya, sebagai seorang aktivis partai politik atau mungkin juga politisi gitu ya, bahwa kebahagiaan saya itu ketika bisa buat orang lain bahagia. Oke. Sederhana tapi dalam gitu ya. Kalau kata Nabi, idkhalus surur, kebaikan amal yang terbaik itu membuat orang lain jadi berbahagia. Ketika orang miskin bisa sekolah, bisa berobat, bisa menempuh hal-hal yang dia sulit untuk mendapatkannya, kita menjadi sangat berbahagia. Iya. Yang real waktu menjadi wakil wali kota contoh, mungkin masyarakat di dapil itu, apa yang program apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga mereka bisa berbahagia sesuai dengan motonya Pak Haris? Iya, salah satu yang langsung menjadi tupoksi wakil wali kota adalah ketua tim penanggulangan kemiskinan TKPK. Saya fokus di situ, Mas Sulis. Dan ketika saya dilantik jadi wakil wali kota, saya berpikir bahwa ada lahan yang luar biasa sangat penting dan itu bermanfaat buat orang lain. Ketika kita bisa membuat orang miskin, maaf ya, jadi bahagia tadi, maka waktu itu kami dengan Pak Wali itu saya kira 7% lah orang miskin Salatiga, sampai 8%. Kita memulai, dan saya langsung fokus pada penanganan itu. Kami mapping, kami petakan. Dulu 22, sekarang 23 kelurahan itu di mana sentra kemiskinan di 4 kecamatan itu. Kami mapping, ada beberapa kelurahan yang betul-betul menjadi kelurahan di mana kemiskinannya tinggi. Kami fokus di situ. Kami menyampaikan ke teman-teman bahwa mengatasi kemiskinan itu, saya sampaikan dulu yang pertama harus fokus di kelurahan mana kita akan garap. Yang kedua harus keroyokan. Semua nggak bisa sendiri-sendiri nggak boleh ego sektoral. Semua SKPD, sekarang namanya OPD ya, organisasi perangkat daerah, harus keroyokan. Pendidikan, ngurusi sekolahnya, perdagangan, pertumbuhan ekonomi masyarakatnya, UMKM mungkin penumbuhan kelompok-kelompok usaha di masyarakat, kesehatan nanti ngurusi bagaimana orang miskin bisa berobat tadi itu. Yang ketiga adalah berkesinambungan, tidak trial and error, tidak mengatasi kemiskinan dengan dibagi-bagi sesuatu itu yang saya kira itu gula-gula aja ya, saat tapi tidak membuat mereka bisa menjadi mandiri. Alhamdulillah dengan pendekatan seperti itu, dengan fokus, kemudian berkesinambungan, keroyokan, maju bareng itu. Progresnya luar biasa. Luar biasa sampai di angka 4% dan menjadikan Salatiga dalam masa tugas kita ini menjadi kota yang hampir nomor 1, tapi masih di bawah kota Semarang. Angka kemiskinannya kita di angka 4,7 dan turun terus ya, bahkan di angka 4,3 pada akhirnya. Gitu. Dan itu membuat kita sangat berbahagia. Kalau menyelesaikan proyek fisik mungkin banyak orang yang tertarik gitu, tapi ngurusi kemiskinan kayaknya butuh keseriusan, ketekunan, dan
tidak menjanjikan materi, tapi kebahagiaan yang Betul. saya dapatkan. Karena kalau kemiskinan itu kan tidak tampak ya, Pak ya. Secara jualan kurang, padahal itu yang paling urgent nih ya. Betul, Itu yang akan, template itu akan dibawa Pak Haris ketika menjadi calon anggota legislatif, duduk di DPR. Meskipun mungkin tupoksinya agak beda ya, ada 3 fungsi dari DPR RI. Itu yang nanti akan dimaksimalkan oleh Pak Haris kalau terpilih sebagai satu di antaranya ya, pasti kita ingin dapil saya yang insya Allah kalau saya jadi ada Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang. Tentu ini ibu kota provinsi ya, punya potensi yang besar untuk menjadi epicentrum ya, pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dan tentu ini mesti kita lakukan, mesti kita kerjakan. Gitu. Baik, jadi upaya pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program Pak Haris ya, maju sebagai calon anggota legislatif. Jangan lupa Pak Mo Haris ini adalah calon anggota legislatif yang diusung PKS Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Jateng 1 ya Pak ya, nomor urut 1, nomor urut partainya nomor urut 8. Gampangnya itu 81 ya Pak. Iya, 81. Kalau di militer itu detasmen khusus anti teror 81 Pak. Ya Pak ya, itu Pak ya. Pak, kalau bicara tentang peran wakil rakyat, masyarakat kan saling berhubungan ya, pemberdayaan masyarakat penting. Fokusnya apakah nanti juga akan selain kemiskinan juga pasti pemberdayaan masyarakat menjadi lebih optimal. Sudah ada program ke sana nih Pak Haris? Ya tentu, kalau saya melihat juga pernah punya pengalaman di DPRD Jawa Tengah, nampaknya yang ditunggu masyarakat itu agar cerita tentang APBN besar, kalau provinsi APBD provinsi besar, sampai kepada masyarakat. Gitu. Kita ingin agar mereka tidak hanya tahu bahwa kita punya 3.200 triliun gitu ya, tapi mana masyarakat harus yang bisa dirasakan. merasakan ya angka sebesar itu. Wow banget itu, besar sekali gitu ya. Tentu harus dirasakan masyarakat, yang petani bisa merasakan, yang nelayan bisa merasakan. Di Dapil 1 ini ya, yang tempat kami Dapil 1 Jawa Tengah 1 ini kan banyak juga potensi pertanian, misalnya kan ada Kendal, Kabupaten Semarang, ada sentra-sentra sayur macam-macam. Biasanya yang mereka hadapi ketika musim panen, harga jatuh. Nah, ketika mereka musim tanam, susah pupuk. Sekarang pupuk yang jadi isu. Iya, langka, susah. Tapi begitu mau kampanye kok tiba-tiba gitu ya. Oke. Terus apa lagi nih Pak? Ini kan komplit ya, Dapil 1 itu kan komplit secara geografis, ada laut, profesi juga nelayan, ada petani ya Pak ya, dan juga pabrik kan, industri kan. Tapi ini kan harus disasar semua, mereka itu kan konstituennya Pak Haris kan. Betul sekali. Programnya jadi nggak hanya petani kan Pak. Betul sekali Mas. Ya, kaum ini para pekerja seperti kita ini juga kan pekerja juga Pak. Nelayan itu juga butuh perhatian. Petani jelas dengan pupuk, dengan harga produksi pertanian mereka. Tapi yang di lain itu juga Pak Haris akan perhatikan juga kan? Pasti. Ya, kita Dapil 1 ada potensi laut juga yang bagus di Kendal, Kota Semarang. Kemudian potensi industri juga luar biasa di sekitar Salatiga, sekitar Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Semarang. Tentu juga potensi industrinya besar, jumlah buruhnya juga besar, dan kita punya PR ya. Undang-undang Omnibus Law kemarin kan juga saya kira ini satu pekerjaan yang barangkali pada periode ke depan masih harus dikritisi. Karena tentu undang-undang itu membuat pekerja, membuat buruh tidak cukup kuat posisinya gitu ya. Ya, itu salah satu ya agenda kami juga. Kemudian juga mungkin berpikir konektivitas ya, kota-kota di Dapil 1 ini. Ya. Terutama mungkin di wilayah pinggiran ya, infrastruktur harus bagus yang menghubungkan antara Kendal atas dengan Kabupaten Semarang, terus itu juga harus dipikirkan. Kita juga mungkin bisa sharing dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar jalan-jalan yang mungkin selama ini sudah dikeluhkan oleh masyarakat di pinggiran bisa kita sentuh juga dengan APBN yang sebesar itu.
saya kira fungsi budgeting, penganggaran itu menjadi sangat strategis, sehingga tadi saya katakan anggaran yang besar itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Mereka membayar pajak, mereka ini itu segala macam. Saatnya mereka juga mendapatkan perhatian. Jangan cuma cerita-cerita aja anggaran APBN, APBD besar ya Pak ya. Betul. Nah, ini Pak Haris akan merealisasikan cerita-cerita yang akan selama ini yang didengar oleh masyarakat menjadi sebuah harapan dalam sebuah wujud yang akan dirasakan oleh masyarakat ya Pak Haris ya. Pak Haris, selama Pak Haris turun ke masyarakat selama masa kampanye, aspirasi apa yang Pak Haris tangkap yang paling banyak dan itu akan menjadi catatan penting Pak Haris kelak nanti jika dipilih oleh masyarakat sebagai wakil mereka di DPR RI? Di Dapil Jateng 1, ya, Kabupaten Semarang, Kendal, Kota Semarang, Salatiga ini berharap betul yang sering dia sampaikan agar dia itu juga bisa menikmati anggaran tadi, Mas. Ibarat dia itu melihat pohon-pohon mangga di atas, dia cuma lihat aja gitu. Nah, dia ingin DPR itu berperan sebagai genternya gitu ya. Buah itu bisa jatuh dengan perantaraan genter tadi. Dan DPRD itu juga fungsinya di antara itu. Membawa agar anggaran yang besar itu sampai tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat nggak mungkin cara sendiri-sendiri gitu ambil ke Jakarta. Komitmen pemihakan anggota DPR menjadi penting terhadap daerah pemilihan yang diwakili. Dalam konteks saya pasti kalau Allah mengizinkan dan masyarakat memilih saya untuk Dapil Jawa Tengah 1 tadi. Nah, Pak Haris tadi sempat menyinggung ini komitmen keberpihakan. Ini kan kalau masyarakat bilang, wah nanti kalau sudah jadi anggota dewan, lupa ini nggak berpihak sama kita, berpihaknya kepada partai dan ya lain-lainnya yang menguntungkan dia secara umum. Nah ini kan masyarakat juga butuh nih, Pak Haris, benar nggak komitmen nanti ketika jadi apa yang menjadi komitmen bahwa ini saya benar-benar akan berpihak pada masyarakat saya, tidak hanya konstituen yang memilih saya, tapi kan ketika Pak Haris sudah terpilih sebagai anggota DPR, semua rakyat yang ada di dapilnya Pak Haris itu wakil yang harus diwakili kan, harus disuarakan. Komitmen keberpihakan apa yang ingin Pak Haris sampaikan bahwa Bapak benar-benar komit dengan keberpihakan itu? Cerita tentang anggota DPR pusat itu cerita orang Jakarta, cerita orang pusat gitu. Sehingga ketika masyarakat sudah memilihnya 5 tahun yang lalu, nggak ketemu lagi, dia sudah nggak bertemu. Alhamdulillah saya orang daerah, saya tinggal di Salatiga sini, saben hari kumpul dengan mereka, insya Allah menjadi alternatif buat orang daerah dari Jakarta. Sehingga saya dekat mereka secara fisik, juga secara psikologis juga dekat mereka. Saya bisa melihat, merasakan bagaimana penderitaan mereka, problematika yang mereka hadapi gitu ya. Saya sering mengatakan bahwa kalau milih wakil rakyat itu yang dekat, karena pasti dia akan memikirkan. Yang kedua, yang mudah dicari, mudah dihubungi. Saya orang daerah, ketika jadi anggota dewan pun insya Allah masih tinggal di sini gitu. Dan itulah yang menurut saya penting untuk saya sampaikan pada masyarakat. Saya walaupun nanti duduk di DPR RI, saya orang Salatiga. Saya tidak akan pernah meninggalkan tempat tinggal ini. Baik, kita lanjutkan obrolan kita di caleg kita. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi, melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bersama jajarannya melakukan rapat bersama dengan Managing Director La Liga untuk wilayah Asia Pasifik. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV.
Baik pemirsa Jawa Pos TV, kita lanjutkan lagi obrolan kita di caleg kita bersama dengan calon anggota legislatif yang diusung Partai Keadilan Sejahtera PKS nomor urut 1 Dapil Jateng 1 ya. Jangan lupa partainya 8, nomor urut calegnya nomor urut 1. Dapil Jateng 1 itu meliputi Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga ya Pak ya. Iya. Ya Kabupaten Semarang. Jadi 4 wilayah ya Pak Haris Pak ya. Sulis, ya. Ya Pak Haris, tadi di awal ini kita sudah tahu latar belakangnya Pak Haris sebagai politisi, 20 tahun mengabdi baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, pengalaman yang cukup panjang, sudah cukup mumpuni. Kita tidak perlu meragukan lagi kapasitas beliau untuk mewakili kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, untuk Pak Haris sebagai calon anggota legislatif yang akan duduk di DPR RI. Tapi Pak Haris ini sebagai latar belakang politisi juga memiliki latar belakang dunia pendidikan ya Pak Haris ya. Iya, Mas Sulis. Ini memiliki perguruan tinggi, pondok pesantren ya Pak ya. Iya, ada pondok pesantren di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Ya, apa itu Pak? Bisa disampaikan? Pondok pesantren Nurul Islam. Nurul Islam. Yang jenjangnya mulai TK, SD, SMP, SMA, MA, Madrasah Aliyah. Ya, jumlah santri sekitar 1.700-an tinggal di sini. Kami sekalipun dengan kesibukan di eksekutif, di legislatif, di pengurus partai, aktivitas pengelola pesantren tidak kami tinggalkan. Masih sempat ya Pak? Ya, alhamdulillah kami menjadi ketua harian pimpinan pesantren di sini, jadi pimpinan majelis pimpinan pesantren Nurul Islam. Kami punya pegawai yang harus kami pikirkan, sekitar 340 orang yang mengelola pesantren tadi, sehingga mau tidak mau waktu saya juga tidak boleh terkurangi untuk itu. Jadi semua kita pikirkan secara maksimal di pengurus partai, di legislatif dulu, di eksekutif, mengelola pesantren, karena sudah mendapatkan kepercayaan dari orang banyak, baik yang menjadi santri maupun juga yang bekerja di tempat kami ini. Kami punya pesantren di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, di sebelah selatan Kota Salatiga, sehingga Salatiga, Kabupaten Semarang, ya Kendal, Kota Semarang itu alhamdulillah dekat-dekat saja. Kenapa? Santri kami banyak yang dari Kota Semarang, dari Kendal, sehingga hubungan psikologis kedekatan itu sudah lama. Bukan saja ketika kami jadi anggota dewan, tapi juga orang tua di Kota Semarang banyak yang menitipkan putranya di sini. Dan alhamdulillah kami sudah menjadikan mereka mungkin kuliah di kampus-kampus yang populer di Indonesia, kemudian sudah menjadi pejabat segala macam. Itu kebahagiaan tersendiri, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat di lingkungan daerah pemilihan 1 ini. Sebelum kami menjadi caleg atau sebelum kami menjadi anggota dewan nanti, semoga gitu kan. Kami sudah berbuat sesuatu untuk Jateng 1 ini. Karena santri kami yang paling banyak dari 1.700-an itu ya Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Salatiga, Kendal, itu yang paling banyak santrinya. Nah, ini bicara soal pendidikan, berarti Pak Haris juga pengalaman di dunia pendidikan. Apalagi nanti kalau insya Allah terpilih sebagai anggota DPR RI, komitmen juga di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan juga masih menjadi isu penting ya Pak ya. Angka putus sekolah, kesulitan mengakses dunia pendidikan. Apa yang nanti Pak Haris dengan pengalaman mengurus dunia pendidikan, pondok pesantren, sekolah dari jenjang SD sampai madrasah SMA, apa yang nanti Pak Haris paling tidak untuk kemajuan di Dapil Jateng 1 dunia pendidikannya Pak Haris? Saya kira 1-2 kunci pendidikan itu, yang pertama terjangkau oleh masyarakat yang berkualitas, terjangkau. Sebab kadang-kadang masyarakat tidak bisa menjadi anaknya sekolah atau kuliah karena terlalu mahal, terlalu mewah harganya buat masyarakat gitu ya. Kita punya komitmen, kita harus mendidik anak bangsa. Jangan sampai orang yang dulu memberikan banyak hal kepada negeri ini, kemudian giliran anak cucunya tidak bisa sekolah karena tidak bisa membayar. Yang kedua tentu kita bicara kualitas. Pendidikan kita harus berpikir tentang kualitas. Di era ini, era kompetisi dan segala macam, tentu kita mengharapkan sekolah-sekolah kita ini jadi sekolah yang berkualitas. Alhamdulillah kami sudah
ya bereksperimen cukup lama, punya sekolah-sekolah yang relatif kompetitif di pesantren kami ini. Pak Haris sendiri memandang selama ini kan ada bansos, ada BLT, Pak. Ibarat orang itu kan dikasih ikannya, padahal masyarakat kalau bisa sih dapat kailnya sehingga tidak selalu berharap ada bansos, ada BLT ya. Komitmen Pak Haris sendiri, apakah akan terus sepakat dengan bansos ini atau nanti akan ada program yang akan diusung oleh Pak Haris sebagai anggota wakil rakyat maupun partai untuk program ini Pak, untuk masyarakat sosial? Ya, bansos dengan segala bentuknya ya, sebagai manifestasi dari hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat, saya kira masih penting lah. Tapi kita harus berpikir bagaimana ada kebijakan negara yang masuk dikatakan pelan-pelan memberikan kail kepada masyarakat. Jadi kami PKS, apalagi Muhammad Haris, tidak alergi dengan bansos, tidak alergi. Itu bukti kehadiran negara ketika masyarakat membutuhkan. Tetapi lagi-lagi, bansos plus itu adalah bansos yang pelan-pelan masyarakat itu teredukasi, sehingga pada saatnya mungkin sampai 1-2 generasi itu selesailah mereka mandiri gitu. Kalau dengan pendekatan dalam arti dimanja begini kan tidak ada keinginan untuk kapan sih kami harus tersapai oleh kebijakan-kebijakan yang agak konsumtif. Tapi lagi-lagi bansos sebagai sebuah kebijakan is okay. Hanya kita pikirkan bagaimana masyarakat juga didorong untuk bisa mandiri pada saatnya. Baik, Pak Haris, ini di penghujung saya ingin Pak Haris menyampaikan ke konstituen atau masyarakat di Dapil 1 Jawa Tengah. Bisa ditunjukkan surat suaranya. Masya Allah. Cara milih caleg 1, pilih yang kenal orangnya, kenal track recordnya. 2, pilih yang punya peluang besar untuk untuk menang, karena kita terus bisa berkomunikasi. Yang ketiga, pilih yang mudah dicari, mudah dihubungi. Bagaimana memilih Pak Haris sebagai caleg DPR RI dari PKS Dapil Jateng 1? Buka surat suara, ya, surat suara yang belakangnya nanti berwarna kuning, tertulis DPR RI. Dilihat surat suara itu dibalik, ya. Lalu kemudian dicari partai politik yang posisinya di kanan, ya, agak ndunggluk sedikit, ya, ketemu nomor 8 PKS. Gambarnya seperti buah jeruk, jeruk bulat berwarna orange, dan di nomor 1 caleg ada Muharis, atau lengkap ada Dr. Muharis MSI. Itu saya mohon dengan hormat, dengan kerendahan hati untuk dicoblos. Bisa bagian nomornya, nomor saya maksud saya, bisa untuk namanya. Cukup sekali coblos 81 PKS yang bernomor urut 8 dan Muharis yang nomor urut 1. Terima kasih sudah menerima kita Pak Haris. Tim Jawa Pos TV sukses untuk pencalonannya. Mudah-mudahan bisa terpilih menjadi wakil rakyat dan amanah dalam memegang amanah yang diberikan oleh masyarakat di Dapil 1 Jawa Tengah. Baik, terima kasih Pak Haris. Terima kasih Mas Sulis dan kru Jawa Pos TV, doanya untuk saya dan tentu kami ingin terus bekerja sama. Baik, sekarang mau nanti kalau sudah jadi anggota DPR RI, insya Allah kita sambangi ke kantor Jawa Pos TV. Insya Allah. Pemirsa Jawa Pos TV, demikian perbincangan kita di caleg kita bersama calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera PKS nomor urut 1 Dapil Jateng 1. Partainya nomor urut 8, Bapak Dr. Muharis MSI. Sampai di sini program caleg kita, saya Sulis Esa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.